Salam saudara-saudaraku pendengar renungan ceria dimanapun berada. Renungan hari ini saya mengambil bacaan dari 2 Samuel pasal yang ke-13 sampai dengan 2 Samuel pasal yang ke-18. Karena pembacaan Alkitab ini agak panjang, yaitu cerita tentang Daud dan Absalom, saudara-saudaraku dapat membaca sendiri, dan saya akan membaca ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku. Saudara-saudara, renungan pada hari ini saya beri judul pentingnya memiliki kepribadian yang kuat. Saudara-saudara, kalau seseorang sudah dikuasai oleh ambisi untuk menduduki kekuasaan, jalan apapun pasti akan ia halalkan. Absalom berambisi menjadi raja menggantikan Daud. Tetapi di depan matanya ada rintangan, yakni Amnon kakaknya. Ia putra mahkota, pewaris tahta yang sah. Ia harus dibunuh. Demikian pikirnya. Maka dibunuhlah kakaknya itu di tengah pesta pengguntingan bulu domba yang diselenggarakannya. Daud sendiri pun menolak undangan untuk menghadiri pesta itu. Seandainya saja Daud menghadirinya, tentu ia pun dibunuh juga. Perjuangan selanjutnya membunuh ayahnya agar Absalom segera bisa naik tahta. Absalom mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Dukungan ini diperoleh dengan jalan menghasut, dengan memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap raja. Karena Daud merasa terdesak, Daud akhirnya melarikan diri disertai rakyat dan tentara yang masih setia kepadanya. Dia lari ke padang gurun. Sesudah pelariannya, Absalom memproklamasikan diri menjadi raja. Namun masih ada kelemahan. Absalom itu merasa dirinya belum mampu mengatur strategi perang yang baik. Ketika dalam pelariannya itu, Daud bermarkas di kota Mahanaim. Dalam pelariannya itu, Daud mengatur strategi. Strategi untuk apa? Strategi untuk perang. Daud memilih Yoab menjadi panglima perang.
Yoab adalah panglima yang handal dan tegas. Daud mengikuti permintaan para panglima ini untuk tidak terjun ke dalam medan pertempuran. Namun, Daud mewanti-wanti kepada para panglimanya agar Absalom diperlakukan dengan lunak. Saudara, memang macan tidak akan membunuh anaknya. Pertempuran akhirnya pecah di hutan Efraim. Pihak Daudlah yang menyerbu Absalom. Dalam sehari ada 20.000 orang tentara Absalom tewas. Prajurit yang profesional dan berpengalaman tentu dengan mudah dapat menggilas prajurit amatiran. Absalom sendiri pun akhirnya mati di tangan Yoab. Yoab tidak mengikuti pesan Raja Daud. Yoab menganggap pesan Raja Daud itu salah karena memberi peluang bagi pemberontak. Hanya karena pemberontak itu adalah anaknya. Cinta kepada bangsa dan negaranya yang akhirnya mendorong Yoab mengambil keputusan untuk membunuh Absalom. Walaupun berarti harus menentang perintah Daud. Saudara-saudara, demikianlah cerita antara Daud dan Absalom yang berakhir dengan tragis. Lalu apakah arti firman ini bagi kita sekarang? Marilah kita renungkan. Perenungan saya ada 3 hal yang penting. Yang pertama, waspadalah terhadap ambisi yang tidak sehat. Kata ambisi adalah keinginan keras untuk mencapai cita-cita. Ada ambisi yang sehat, tetapi ada pula ambisi yang tidak sehat. Sehat atau tidak sehat itu diukur dari pertanyaan, apakah masuk akal atau tidak, serta bagaimana caranya untuk mencapai cita-cita itu. Ambisi yang sehat itu misalnya harus menang bertanding, harus bisa lulus ujian dengan terbaik, harus menjadi pegawai teladan, harus menjadi wanita yang aktif, petani harus menghasilkan panen yang terbaik dan terunggul, ingin menjadi orang yang berguna, ingin menjadi pengusaha yang berhasil. Anak-anak harus menjadi sarjana semua, dan lain-lain. Sedangkan ambisi yang tidak sehat misalnya, ingin menjadi yang terkaya biarpun gajinya kecil dengan menghalalkan segala cara, ingin berkuasa terus dengan memfitnah dan menjatuhkan lawan-lawan politiknya,
ingin cepat kaya melalui korupsi. Absalom adalah contoh yang buruk. Absalom adalah anak yang mati dalam mimpinya. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tega untuk membunuh ayahnya sendiri. Saudara-saudara, kita harus memiliki ambisi yang sehat. Lawan dari berambisi ialah sikap nerimo, sikap pasrah, gratisan tanpa berjuang. Atau orang itu bersembunyi di balik istilah takdir, sehingga takdir itu menjadi kambing hitam bagi orang-orang yang malas berpikir dan malas berjuang. Jadi tidak ada orang yang ditakdirkan menjadi bodoh. Tidak ada orang yang ditakdirkan menjadi miskin. Tidak ada yang ditakdirkan celaka dan seterusnya. Mental nerimo atau pasrah gratisan, percaya takdir saja adalah rintangan orang untuk maju dan berkembang. Tidak siap untuk berprestasi. Meskipun cita-cita itu adalah fantasi atau angan-angan, tetapi cita-cita itu menjadi motor penggerak dari mesin kehidupan seseorang. Orang yang tidak memiliki ambisi itu bagaikan lunglai, bagaikan kangkung rebus. Ia asal hidup, asal jalan, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Memiliki ambisi yang sehat, yaitu yang masuk akal, yang terjangkau, dan kita perjuangkan dengan cara-cara yang baik, bahkan dengan cara yang terbaik. Saudara-saudara, mengapa petani tidak berambisi menjadi pedagang atau pengusaha? Bukankah petani kita hanya pandai menanam dan menghasilkan, tetapi kurang mampu mengolah dan memasarkan hasilnya? Mengapa petani hanya menghidupi orang-orang lain? Mengapa pula gereja tidak ada yang berambisi menjadi pemimpin politik? Oleh karena itu kita sering menjadi korban politik. Mengapa pemuda-pemudi tidak berambisi menjadi artis, menjadi olahragawan yang terkenal, atau menjadi jenderal? Sekali lagi, mengapa tidak? Di dalam Tuhan kita tuh memiliki kebebasan yang seluas-luasnya. Pastikan ambisi yang sehat, berjuang, berlatih adalah kunci sukses. Itulah harga dari cita-cita yang harus kita bayar, karena tidak ada juara tinju tanpa berlatih tinju secara terus-menerus. Pesan yang kedua, tuntutan mutu dalam tugas. Mengapa prajurit Daud dengan mudah menggilas lawan mereka?
karena mereka adalah prajurit yang bermutu. Hal ini mengingatkan kita supaya kita ini meningkatkan mutu diri dan mutu hasil dalam tugas. Siapa yang bekerja asal-asalan tanpa mempersoalkan mutu sebagai apapun akan tersingkir. Menjadi tukang kayu asal-asalan misalnya tidak akan laku. Menjadi pemimpin asal-asalan sebenarnya tidak pernah menjadi pemimpin. Dewasa ini orang sudah mempersoalkan mutu, termasuk mutu kepemimpinan. Tetapi di sisi lain, orang cenderung bersantai-santai. Orang yang keras kemauan dan sadar resikonya makin sulit dicari. Meningkatkan mutu diri dan hasil kerja merupakan tuntutan mutlak di era sekarang ini. Yesus Kristus memberkati dan memberikan yang terbaik melalui segala usaha kita. Itu tidak secara gratisan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga, sikap lemah terhadap anak. Ini sikap yang salah yang dilakukan oleh Raja Daud. Dewasa ini begitu banyak orang tua yang bersikap lemah terhadap anak dan cenderung memanjakan atau bahkan takut kepada anak-anaknya. Pemanjaan anak ini mungkin disebabkan oleh masa lalu orang tuanya yang susah. Tidak ingin anak-anaknya menderita susah. Pemanjaan akan menyebabkan anak-anak menjadi tidak disiplin. Di sini Daud adalah tampil sebagai pemimpin yang tidak disiplin. Daud tidak mampu memandang kejahatan anaknya sebagai bahaya bagi umat Allah. Ia tidak apa adanya, tetapi memandang siapa pelaku kejahatan. Kebetulan adalah anaknya sendiri. Sikapnya terhadap anak sangat lemah. Daud itu memakai norma kembar. Kalau anaknya yang salah, tidak perlu dihukum berat. Tetapi kalau yang lain salah, harus dihukum berat. Bahkan mungkin dibunuh. Hal ini mengingatkan supaya kita jangan bersikap lemah terhadap anak-anak. Tetapi anak-anak latihlah dalam disiplin terhadap Allah dan sesama. Hanya anak yang berlatih disiplin yang akan memiliki masa depan. Saudara-saudara yang kekasih, mimpi adalah awal perjuangan. Bukankah cita-cita itu adalah mimpi? Kita semua dipanggil untuk menyiapkan generasi muda yang berwatak dan yang kuat. Tuhan Yesus Kristus memberikan kebebasan kepada kita untuk bermimpi atau
cita-cita apa saja. Dan Dia berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi perjuangan kita dan anak-anak kita. Selamat berjuang memiliki kepribadian yang kuat. Tuhan memberkati. Amin.